قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian membaca kitab Fiqhul Asma'il Husna, yaitu kitab yang membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya selesai kita membicarakan tentang Allah. Tapi sebelum kita masuk pada Asmaul Husna yang berikutnya, ada baiknya kita mengulang kembali pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang apa? Yang pertama, nama Allah. Siapa yang masih ingat nama Allah, ikhwan? Apa artinya nama Allah? Apa artinya Allah? Pak Alan? Nama Allah itu artinya apa? Allah. Dari kata al-ilah. Terus sesuatu yang disembah. Jadi kurang tepat kalau ada yang mengartikan Allah itu pencipta, pemberi rezeki. Allah itu artinya zat yang disembah. Allah al-ma'luh al-ma'bud, zat yang disembah, dzul uluhiyah, yang memiliki hak untuk disembah. Nanti kandungan maknanya atau keharusan dari makna tersebut adalah sesuatu yang disembah itu adalah yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mengatur alam semesta, yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha melihat, yang maha mendengar, dan seterusnya. Kalau Allah itu sendiri artinya adalah zat yang disembah. Kemudian Ar-Rabb. Nama yang kedua apa, ikhwan? Ar-Rabb. Apa artinya Ar-Rabb? Ya, yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki, dan yang mengatur. Jadi Rabb artinya yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur. Itu makna dari Rabb. Sifatnya namanya rububiyah. Pada dengar rububiyah? Rububiyah itu adalah perbuatan Allah.
Kalau tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Rububiyah itu sendiri artinya sifat Allah, perbuatan Allah, perbuatan Allah. Kemudian maknanya yaitu Al-Khaliq yang mencipta, Al-Malik yang menguasai atau memiliki, dan Al-Mudabbir yang mengatur. Jadi kalau kita katakan Rabbul Alamin, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin yaitu yang mencipta alam semesta, yang mengatur, menguasai. Kemudian Ar-Rahman. Sekarang kita masuk di nama Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terjemahannya itu penyayang dan pengasih. Jadi Rahman, Rahim sama artinya penyayang dan pengasih. Rahman penyayang pengasih, Rahim juga penyayang dan pengasih. Hanya saja Ar-Rahman lebih luas. Ar-Rahman kasih sayang yang lebih luas untuk seluruh makhluknya. Rahim kasih sayang sebagaimana penafsiran sebagian ulama, yaitu kasih sayang yang khusus bagi orang yang beriman. Kita masuk pada perkataan muallif, yaitu Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah taala. Kata beliau, Ar-Rahman Ar-Rahim wa huma ismani jalilani kathura wuruduhuma fil Qur'anil Karim. Keduanya adalah nama Allah yang mulia, yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi di sini beliau menyebutkan beberapa keutamaan nama Ar-Rahman dan Rahim. Di antaranya yaitu nama yang agung ini, kedua nama yang agung ini banyak disebut di dalam Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Kenapa banyak disebut? Nah, itulah keutamaan. Karena sesuatu kalau sering disebut berarti sesuatu tersebut mengandung memiliki makna yang luar biasa atau paling disukai oleh orang yang sering menyebutnya. Karena kata pepatah Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa saja yang menyukai sesuatu, dia akan memperbanyak menyebutnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah suka dengan dua nama yang agung ini, Ar-Rahman dan Rahim. Karena Allah sering sebut di dalam Al-Quran, sebagaimana lafaz Allah, lafzul jalalah. Berapa kali disebut? Ais? 1200 kali. Lafaz Allah, nama Allah, lafzul jalalah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 2200 kali. Tidak pernah Allah menyebut secara berulang-ulang sebanyak itu selain nama Allah, menunjukkan Allah lebih suka ini nama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu nama Allah yang semua Asmaul Husna, nama-nama Allah yang lain menginduk kepadanya. Kemudian yang kedua yang lebih banyak disebut dalam Al-Quran adalah Ar-Rabb.
Kalau Rabb sekitar 500 kali disebut dalam Al-Quran. 500 kali, subhanallah. Bagi yang kurang percaya, nanti dihitung di dalam mushaf lewat nama Rabb, hitung nama Allah berapa. Itu ada yang menghitung 1200 kali. Kalau Rabb sekitar 500 kali. Kemudian yang banyak disebutkan setelah Rabb adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terus Ustadz, apakah kita dituntut atau dianjurkan, diperintah oleh Allah untuk banyak menyebut nama Allah yang agung ini, dua nama Allah yang agung ini? Iya. Iya. Kita memohon kepada Allah dengan menyeru Allah, memanggil nama-namanya, Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah mengatakan Allah itu memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang paling bagus. Husna itu isim tafdil, yang belajar bahasa Arab paham. Dari kata apa? Hasan. Husnun artinya bagus. Kalau paling bagus, ahsan, paling bagus. Kalau hasan bagus saja. Kalau yang paling bagus ahsan. Untuk muannasnya, perempuannya husna. Sifat untuk muannas ikut wazan fu'la. Contoh yang lain. Fadl artinya utama. Kalau lebih utama apa? Afdol. Lebih utama, paling utama. Kalau untuk mensifati perempuan muannas, fudla. Fudla. Jadi kalau antum sifati mudzakkar, afdol. Perempuannya fudla. Laki-laki ahsan. Kalau perempuan husna. Paling bagus artinya. Jadi husna itu apa? Isim tafdil untuk muannas. Jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling bagus, bukan nama Allah yang sekedar bagus, tapi paling bagus. Di puncak kebagusan. Baik, kemudian beliau hafizallahu melanjutkan keutamaan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Iftatahallahu bihima ummal Quran. Yang pertama, banyak disebut di dalam Al-Quran. Banyak disebut di dalam Al-Quran. Artinya kalau banyak disebut menunjukkan Allah suka ini nama. Dan menunjukkan kita juga Allah suka menyebut Allah dengan nama itu, memperbanyak. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, Allah membuka Al-Quran setiap surat dengan apa? Dengan namanya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu di apa? Di lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, jadi setiap surat Allah buka dengan dua namanya yang agung. Bismillah, tapi yang pertama dulu apa? Allah. Bismillah. Setelah itu apa? Ar-Rahman dan Rahim. Tapi itu yang kedua. Jadi di dalam Al-Quran Allah membuka setiap surat dengan dua nama yang agung ini, Ar-Rahman dan Rahim. Dan juga ada isyarat di situ bahwasanya Al-Quran ini diturunkan. Kincing itu. Oh. Kucing betina ya. Kalau kucing jantan nanti kencing. Taib menunjukkan juga bahwasanya ada isyarat bahwasanya
Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dengan apa? Kasih sayang. Setiap orang membaca ayat yang pertama, surat yang pertama apa? Surat Al-Fatihah. Di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Kalau terjemahan yang Maha Penyayang dan Pengasih, sebenarnya sama, penyayang pengasih sama aja. Rahman Rahim sama-sama penyayang pengasih, hanya saja kandungan Rahman lebih luas daripada Rahim. Sama-sama penyayang pengasih. Dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Berarti menunjukkan isyarat bahwasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan kasih sayang. Kasih sayang buat makhluk kok. Untuk memberi hidayah kepada makhluk yang tersesat, yang zalim, yang jahul. Innal insana la zalumun jahul. Sesungguhnya manusia itu, kalau mengatakan dalam Al-Quran, wa kanal insanu zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, tukang melakukan kezaliman. Zalim itu banyak berbuat zalim. Dan juga jahul, sangat bodoh. Ini dua sifat manusia, zalim, jahul. Nah, melihat sifat dasar itu Allah menurunkan Al-Quran. Siapa yang sebagai kasih sayang, siapa yang mengkaji Al-Quran, beriman kepadanya, dia kaji, dia pelajari, maka sifat zahulnya akan berkurang atau hilang. Jahilnya juga hilang. Yang menjauh dari Al-Quran, semakin banyak dia menjauh, semakin banyak sifat jahilnya. Begitu juga sifat zalimnya. Makanya orang yang paling banyak jauh dari Al-Quran paling banyak berbuat zalim itu. Tidak usah ditanya itu dosa yang dia bikin, baik dosa berkaitan dengan hak Allah maupun hak sesama makhluk, zalim. Oleh sebab itu ya ikhwan, agar kita ini terhindar dari dua sifat yang sifat dasar kita ini, sifat manusia, zalim dan jahil, dekati Al-Quran. Banyak dipelajari, dibaca, dipelajari, dikaji. Kita baca, kita kaji. Baik. Kemudian wa ja'alahu ma'unwana ma anzalahu minal huda wal bayan. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga. Dan Allah menjadikan kedua nama yang agung ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sebagai tanda, sebagai unwan, alamat, ma anzalahu minal huda wal bayan. Apa yang Allah turunkan berupa petunjuk dan penjelas. Maksudnya sudah saya jelaskan tadi, yaitu menunjukkan sebagai tanda atau menunjukkan bahwasanya petunjuk yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan juga melalui diutusnya para nabi dan rasul adalah sebagai kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Pahamin ikhwan? Siapa yang ingin kasih sayangnya lebih banyak, menjadi orang yang kasih sayangnya banyak, atau lebih dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, dekati Al-Quran. Itu maksudnya itu. Taib. Kemudian wa dhammanahumal kalimatal lati la yathbutu laha syaitan. Dan Allah menggandengkan dua nama yang agung ini dalam kalimat yang syaitan itu tidak akan kuat untuk menggoda manusia. Maksudnya di banyak zikir yang kita baca ada nama Ar-Rahman Rahim. Itu syaitan tidak akan mengganggu kita. Kemudian waftataha biha kitabahu Nabiyullah Sulaimanu alaihi salam. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, Allah
para nabi, termasuk yang disebut di sini adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, bahkan bukan hanya Nabi Sulaiman, seluruh para nabi dan rasul Nabi Muhammad, mereka ketika menulis surat, menulis surat untuk disampaikan kepada orang lain, itu mereka mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nabi Sulaiman mengirim ke Ratu Saba. Nabi Muhammad SAW mengirim ke beberapa raja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Isyarat bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama kasih sayang. Kemudian bukan untuk menyiksa, hamba ini. Agama diturunkan oleh Allah untuk kasih sayang. Toha, sebagaimana dalam surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha itu huruful muqatta'ah, sama seperti Yasin, alif lam ra, alif lam mim. Toha sama, huruful muqatta'ah, secara harfiah tidak ada arti. Maksudnya apa Toha, apa Yasin, tidak ada arti. Itu huruf hijaiyah. Allah datangkan, sebagian ulama mengatakan maksudnya untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, menggunakan kalimat yang tersusun dari huruf-huruf Arab. Taib. Sampai di mana tadi? Ikhwan? Hah? Itu sudah para nabi. Jadi kasih sayang. Toha surat. Taib. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Surat Tangpoli, setan. Jadi setan itu ya ikhwan akan mengganggu. Tadi saya cerita itu lupa saya apa yang saya cerita. Saya mau balik lagi saya lupa. Ganggu dia. Taib. Taib. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini litashqa, untuk membuat kesusahan, menyusahkan kita umat manusia, tidak. Taib. Paham di sini ikhwan? Untuk kasih sayang, untuk membuat perdamaian, ketenangan. Jadi kalau ada kelompok-kelompok komunitas yang kerjaannya membuat takut masyarakat, buat onar di dalam dakwah, di masyarakat juga demikian, bikin keributan, ini bukan tujuan Al-Quran. Paham di sini? Tidak sesuai ajarannya dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk kasih sayang, untuk damai, ketenangan. Apalagi semua membuat kerusakan di sana sini, bom sana bom sini dan seterusnya. Ini bukan ajaran Al-Quran. Taib. Wa kana Jibril yanzilu biha 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda iftitahi kulli suratin minal Qur'an. Yang keberapa ini? Keenam. Keutamaan yang berikutnya, dan Jibril alaihi salam, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad inda iftitahi kulli suratin minal Qur'an, yaitu turun kepada Nabi Muhammad di awal setiap surat dari Al-Quran. Maksudnya dengan bacaan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya waktu malaikat Jibril turun untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim juga.
Coba antum perhatikan mengapa Al-Quran itu tidak langsung Allah turunkan saja ke dada Rasulullah SAW langsung tanpa melalui perantara. Kan bisa, ya kan? Sebagaimana wahyu yang lain selain Al-Quran itu Rasulullah SAW diturunkan wahyu oleh Allah. Ada yang berupa Al-Quran, ada yang selain Al-Quran. Selain Al-Quran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, hadis-hadis tentang hukum dan seterusnya, itu wahyu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung Allah apa? Tanamkan ke dada Rasulullah SAW, hati Rasulullah SAW. Ada juga yang lewat apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu perkataan Allah, firman Allah. Langsung Allah tanamkan di dada Rasulullah SAW. Kecuali Al-Quran. Al-Quran melalui perantara, tidak langsung. Perantaranya siapa, Pak Hendra? Al-Quran Allah turunkan ke Rasulullah melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Kalau wahyu yang lain tidak langsung. Al-Quran lewat perantara. Baik. Apa faedahnya Ustadz atau hikmah? Di antara hikmahnya bahwasanya ilmu itu harus lewat talaki, guru langsung, berguru langsung, bukan lewat wahyu. Tiada sekarang ini mau cari ilmu ini mau bertapa. Saya mau suka hafal Al-Quran, iya duduk di dalam kamar merenung, bertapa 40 hari langsung hafal Al-Quran, bisa kira-kira? Tidak ada, tidak bisa. Taib. Ingin berilmu, jadi ulama lewat titisan sudah cukup. Pak kan seulama, insya Allah mau menitis itu ilmu. Tidak ada ilmu menitis. Harus dipelajari lewat siapa? Lewat ahlinya, lewat guru talaki. Coba lihat Al-Quran. Allah tidak langsung turunkan ke Rasulullah SAW. Allah tidak langsung tanamkan ke Rasulullah SAW, tapi lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana kaifiatnya? Kaifiatnya malaikat Jibril mendengar langsung Allah yang berfirman lewat suara yang didengar oleh malaikat Jibril. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah yang berbicara langsung. Lafaz Al-Quran itu semua itu Allah yang berbicara langsung semua itu. Kemudian dia dengar oleh malaikat Jibril dan dihafal. Setelah itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran ini kalamullah, perkataan Allah langsung. Bukan makhluk ini. Paham di sini ikhwah? Makanya tidak boleh disentuh oleh orang yang berhadas. Perkataan Allah isinya di dalam. Termasuk pengagungan seorang hamba kepada Al-Quran, kepada Allah adalah memuliakan Al-Quran. Jangan ditaruh sembarang Al-Quran. Taruh sembarang tempat yang tidak layak, di lantai, tidak boleh. Apalagi sampai dibakar, di apa macam-macam ya. Pernah dengar itu apa ini? Berita di mana? Swedia ya. Waliyadzubillah. Tayyib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau penulis muallif yaitu Abdul Razak, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa hadzanil ismani kullun minhuma dalun ala thubutir rahmati sifatan lillahi azza wa jal. Dua nama yang agung ini menunjukkan sifat rahmat, kasih sayang.
bagi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sifat kasih sayang bagi Allah. Farrahman ay alladzir rahma wasfuhu warrahim ay arrahim liibadihi. Kemudian beliau melanjutkan, Ar-Rahman yaitu yang tersifati dengan sifat rahmat, kasih sayang. Rahim yang menyayangi hambanya. Apa bedanya? Bedanya Ar-Rahman sifat zat, Rahim sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Jadi Allah itu memiliki dua sifat, ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah sifat yang senantiasa pada diri Allah, yang ada pada diri Allah, yang tidak berkaitan dengan kehendak, tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sifatnya sudah seperti itu, terus menerus, tidak berkaitan dengan kehendak. Seperti apa? Mendengar. Tidak ada kalau Allah berkehendak Allah mendengar, kalau Allah tidak berkehendak Allah tidak mendengar, tidak ada. Allah mendengar terus. Itu sifat zat, tidak berkaitan dengan kehendak. Kalau berkaitan dengan kehendak itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Kalau Allah bikin jadi, kalau tidak tidak. Begitu. Seperti sifat perbuatan ini seperti memberi rizki. Ada yang dikasih, ada yang tidak. Itu sifat perbuatan. Mengazab sifat perbuatan, memberi hidayah sifat perbuatan. Tapi kalau sami mendengar sifat zat, tidak berkaitan dengan kehendak. Apalagi sifat zat, mendengar, melihat sifat zat. Kemudian apa? Mendengar, melihat, apalagi yang lain? Hidup, maha hidup, itu sifat zat. Apalagi yang lain? Maha mulia, maha agung, maha besar, itu sifat zat. Jadi termasuk sifat zat adalah Ar-Rahman. Apa namanya? Allah tersifati dengan kasih sayang. Allah sudah seperti itu, dia pada diri Allah kasih sayang, sifat kasih sayang. Nah, ketika Allah memberi kasih sayang kepada hambanya dengan menurunkan Al-Quran, dengan memberi hidayah, menyelamatkan orang yang terzolimi, menyembuhkan orang yang sakit, sifat fi'liyah, perbuatan. Kalau Allah inginkan terjadi, Allah bikin, kalau tidak tidak. Paham di sini ikhwan? Itu namanya sifat apa? Fi'liyah. Ar-Rahim sifat fi'liyah, Ar-Rahman sifat dzatiyah. Jadi ketika Allah sudah memberi rahmatnya kepada hambanya, itu namanya Rahim. Sifat yang senantiasa pada diri Allah, kasih sayang sama diri Allah, namanya Rahman. Subhanallah. Ini maksud beliau. Dan juga maksud beliau pada perkataan ini, dan ini keyakinan Ahlus Sunnah, nama Allah itu terkandung sifat, bukan sekedar nama tok, bukan sekedar nama ala tanda sebagaimana yang ada di kalangan makhluk. Nama itu sekedar tanda pengenal, itu saja. Dia tidak ada sifat di dalamnya. Seperti ada namanya Abdullah, tapi papancuri, tukang korupsi, tukang mabok, tapi dia punya nama Abdullah. Ada lagi Abdurrahman. Subhanallah. Ada lagi Muhsin, orang yang berbuat baik tapi jahat, minta ampun dia jahat. Jadi nama tadi, nama yang ada di kalangan makhluk ini, yang diberi nama yang ada di kalangan makhluk ini adalah sekedar pengenal, sekedar tanda.
tidak ada sifat di dalamnya. Paham di sini? Adapun nama Allah itu bukan sekedar tanda pengenal, tapi ada sifat di dalamnya. Ar-Rahman itu nama Allah sekaligus ada sifat. Allah tersifati dengan sifat Rahman, kasih sayang. Berarti ada ustadz kelompok dalam Islam atau golongan yang meyakini Allah memiliki nama tapi tidak ada sifat. Ada. Kelompok apa namanya? Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, kelompok sesat. Mereka mengatakan Allah itu memiliki Asmaul Husna, iya. Tapi tidak ada DP sifat di dalam itu sekedar nama tok. Ar-Rahman, ya Rahman. Panggil saya Rahman. Ada sifat kasih sayang? Tidak ada. Cuma sekedar nama tok. Nah, ini. Makanya di sini beliau menegaskan dua nama ini memiliki sifat, menunjukkan ada sifat di situ, sifat kasih sayang. Allah tersifati dengan sifat kasih sayang. Paham di sini, ikhwan? Nah, ini so masuk di bab membantah orang yang sesat, tapi selingan saja. Karena tujuan kita ingin memperjelas makna dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baik. Kemudian kata beliau, wa fi hadainil ismaini dalalatun ala kamalir rahmah allati hiya sifatullahi wa sa'atiha. Pada dua nama yang agung ini, Ar-Rahman, Rahim, menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah dan keluasan rahmatnya. Ar-Rahman, kasih sayang yang luas. Tidak ada makhluk di alam semesta ini yang tidak dapat kasih sayang Allah, tidak ada. Nyungsep misalnya, ada makhluk yang tidak kena kasih sayang Allah, tidak ada. Semua kena kasih sayang. Mau jinnya, mau manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhan, semua kasih sayang. Langit, bumi kasih sayang Allah. Tidak ada. Semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan luasnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan juga menunjukkan Allah terus menerus dengan kasih sayang itu. Tidak pernah Allah itu ada waktu yang Allah kosong dari kasih sayang sebagaimana manusia, makhluk. Walaupun dia punya sifat penyayang, kasih sayang, tapi ada waktu dia itu kosong kasih sayang sama DP diri, ya. Kosong kalau dia sedang tidur misalnya, kan tidak ada kasih sayang, hilang kasih sayang sama DP diri, jadi gila, ya kan, kosong. Atau lagi marah, tidak ada itu. Tapi Allah itu tidak pernah kosong kasih sayang pada dirinya. Itu Ar-Rahman. Terus Allah tersifati dengan kasih sayang. Paham ini? Allah menciptakan neraka dengan kasih sayang, ikhwan. Allah ciptakan neraka itu dengan kasih sayang. Allah mengazab orang-orang kafir, kasih sayang. Kasih sayang buat orang yang beriman. Kasih sayang buat siapa? Buat orang yang beriman. Kalau orang yang di surga diperlihatkan neraka, senang dia minta ampun, itu menambah nikmat. Paham di sini, Ikhwan? Ditambah dengan kenikmatan yang mereka rasakan di surga. Kalau dorang mereka lihat ini orang yang disiksa di neraka, smore. Maksudnya begini, begitu mereka lihat neraka, ya Allah, alhamdulillah saya tidak masuk di situ. Bertambah senang penduduk surga itu. Jadi itu nikmat itu. Taib.
Termasuk Ustadz di musibah apa semua ini Ustadz yang Allah turunkan, kasih sayang. Allah kasih sakit orang, diturunkan penyakit. Ya, salah saya, Allah kasih sakit orang, maksudnya diturunkan penyakit. Tapi kalau menyebut yang sesuatu yang apa namanya, yang takdir yang tidak baik, adab itu jangan sandarkan sama Allah. Tapi kalau menyebutkan takdir yang baik, sandarkan kepada Allah Subhanahu. Walaupun sebetulnya semua Allah yang menakdirkan, cuma mimbab adab, kalau takdir yang tidak baik jangan sandarkan kepada Allah. Bilang saja sudah ditakdirin, ya sudah terjadi. Nah, gitu. Jangan Allah yang memberi saya, Allah yang kasih saya sakit, jangan. Tapi saya kena penyakit, begitu saja. Jangan, memang Allah yang kasih, cuma sebagai adab jangan. Makanya yang baik-baik itu jangan semua sandarkan kepada Allah, yang buruk jangan sandarkan kepada Allah. Paham di sini? Sebagaimana di dalam Al-Quran perkataan Nabi Ayyub alaihissalam ketika dia tertimpa apa ini? Pernah dengar kan kisah Nabi Ayyub? Tertimpa penyakit yang luar biasa, itu penyakit kulit. Dia mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu menyandarkan sakit sama diri. Wa idza maridtu, jika saya sakit, bukan jika Allah memberi penyakit sama saya. Lihat. Tapi ketika dia menyebutkan yang menyembuhkan, dia nyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu, jika saya sakit, fahuwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Adab. Walaupun Allah yang memberi penyakit, jangan sandarkan yang buruk-buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ikhwan? Itu ada. Dan jin dalam surat Al-Jin, antum baca itu, adab juga. Jin tahu adab dia. Yang buruk-buruk dia tidak sandarkan sama Allah, walaupun Allah yang menakdirkan. Di ayat keberapa itu surat Al-Jin? Kita lanjutkan ikhwan. Taib, ini dalam surat Al-Jin ayat 11 Allah mengatakan, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna, sesungguhnya kami kaum jin, la nadri, kami tidak tahu, asyarrun urida biman fil ard, apakah kejelekan yang diinginkan di muka bumi ini, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah kebaikan yang diinginkan oleh Rabb, ataukah petunjuk kebaikan. Ketika menyebutkan kejelekan, mereka tidak mengatakan Rabb yang menginginkan. Padahal sesuatu yang apa jelek, ya kan, kekafiran, kemaksiatan apa saja yang terjadi semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelek-jelek mereka tidak sandarkan kepada Allah. Baik. Jadi hendaknya kita juga beradab ikhwah. Kalau yang sesuatu yang ditakdirkan yang tidak bagus, jangan sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus baru sandarkan kepada Allah. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fajami'u ma fil alamil ulwi was sufli min husulil manafi' wal mahabbi wal masarri wal khairat min athari rahmatihi. Seluruh, kata beliau, seluruh apa yang di alam ini, yaitu baik alam atas was sufli dan alam bawah. Jadi alam ada dua, alam atas dan alam bawah. Berarti alam ini ada dua, Allah ciptakan atas dan bawah. Langit di atas, bumi di bawah. Langit sebagai atap, bumi sebagai dasar, fondasi. Ustadz, bagaimana itu kaitannya dengan bumi bulat itu, Ustadz? Ke bulat, Mbak, katanya bumi di perkataan para ulama,
Bumi ini dasar. Dasar, maksudnya dasar alam yang Allah ciptakan. Langit ini atapnya. Jadi mereka ilustrasikan alam semesta ini Allah ciptakan seperti rumah. Ada atapnya, ada dasarnya. Atapnya langit, dasarnya bumi. Ya kan? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi sebagai firash, hamparan. Firash dalam bahasa Arab tempat tidur, terhampar. Tempat tidur itu mana ada yang bulat kan? Tempat tidur ya datar. Tidur di yang baguduk bulat tidak bisa. Jadi bumi itu hamparan, terhampar, firash. Was samaa binaa, dan langit sebagai atap. Itu jelas ya di dalam Al-Quran. Kan Allah yang ciptakan alam semesta ini. Bumi Allah yang ciptakan, langit Allah yang ciptakan. Allah punya hak. Allah yang menceritakan tentang makhluk ciptaannya. Paham ini ikhwan? Matahari dan bulan penghias lampunya itu lampu itu matahari bulan. Paham ini ikhwan? Jadi matahari jelas lebih kecil dari bumi, bumi yang lebih besar. Paham ini? Mulai flat air poli ini Ustaz. Tidak, memang dalam Al-Quran. Dan jumhur ulama tafsir berpendapat bumi ini datar. Bumi ini apa? Datar. Hampir seluruhnya berpendapat demikian. Dan yang mengatakan bulat ada beberapa yang terpengaruh dengan pemikiran ilmu filsafat seperti Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Dia tetap ngotot kalau bumi ini apa? Bukan sebenarnya di kalam beliau tidak ngotot, cuma ada kemungkinan. Tapi kan tidak mungkin bumi ini bulat. Beliau tidak dengan kalam beliau itu tidak mempertahankan. Sementara ulama tafsir yang lain mengatakan bumi ini datar. Seluruh Imam Ibnu Jarir At-Tabari datar, pokoknya tafsir ulama tafsir. Ketika masuk ke ayat tentang bumi itu datar. Bahkan mereka mentasrih wa fihi dilalah, di dalamnya ada ada wa fihi dilalah, menunjukkan dan bantahan bagi orang yang mengatakan bumi itu seperti bola. Jadi langit atap, bumi datar. Jadi alam semesta ini Allah ciptakan seperti rumah, ada atapnya, ada dasarnya. Dasarnya ini ya bumi, tempat kita berpijak, dasar bumi. Baik. Kalau bulat bukan dasar itu, apalagi kita putar-putar. Ada di dalam Al-Quran bumi ini tidak terputar, Allah tahan. Wallahu, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yumsikus samawati wal ardu an tazula. Sesungguhnya Allah menahan, imsak, menahan langit dan bumi ini antazula, agar tidak bergerak. Zala yazulu artinya bergerak. Bergerak saja tidak, apalagi terputar. Kalau terputar terhambur orang. Tak lempar semua yang di kulit bumi ini. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi ini agar tidak bergerak. Baik ya ikhwan, kita lanjut ya.
Nanti baku apa lagi kalau dapat penjelasan lebih rinci. Tapi jangan antum sangka so terpengaruh flat. Tidak, ini tafsir. Tafsir. Saya sudah baca tafsir para ulama. Beberapa tafsir. Bumi datar. Baik. Fajami'u ma fil alam al-ulwi was-sufli min husulil manafi' wal mahabi wal masari wal khairat. Semua apa yang ada di alam atas dan alam bawah, min husulil manafi' berupa munculnya manfaat-manfaat, wal mahab dan apa yang disukai, wal masari yang disenangi, wal khairat dan kebaikan-kebaikan, min athari rahmatihi termasuk wujud dari rahmat Allah, dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang di alam semesta ini dampak dari rahmat Allah. Kama annama surifa anhum minal makarih, sebagaimana juga termasuk dari dampak kasih sayang Allah adalah berupa tercegahnya, terhindarnya dari mereka al makarih, sesuatu yang mereka tidak senangi. Wan naqam, bahaya, bala, wal makhawif, sesuatu yang menakutkan, wal akhtar yang berbahaya, mudhar yang mencelakakan, itu semua dari rahmat Allah Subhanahu. Tidak lepas dari rahmat Allah kita, ikhwan semua, tidak lepas. Semua kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan perjalanan, naik motor, naik mobil, sampai ke rumah, rahmat kasih sayang Allah kalau kita tidak celaka. Puji Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di rumah selamat, alhamdulillah. Antum bayangkan ada yang pulang, ada yang pulang rumah baru tak ada, banyak ikhwan. Ini termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan kita. Puji Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah suka dipuji, Ustadz? Iya, Allah suka dipuji. Termasuk nama Allah apa? Al-Hamid, Maha terpuji. Artinya Allah suka dipuji. Termasuk maknanya itu Allah suka dipuji. Allah ciptakan alam semesta ini, termasuk tujuannya supaya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, indah sekali. Siapa yang mencipta Allah? Allah suka itu orang berpuji dia atas apa yang dia cipta. Taib. Jadi semua yang kita alami, yang kita perhatikan, kita saksikan tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita, dari kebaikan, terhindarnya bala musibah, orang yang sakit sembuh, orang yang terjaga dari penyakit, semua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ikhwan? Terhindar dari penyimpangan, ya kan, dari kesesatan, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan saya ini sesat ini karena saya aku gabung dengan tamang-tamang komunitas salafiyun, iya, ustaz bermakna salaf atau tidak, ikhwan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah, kita tidak jadi sesat, jauh dari kekufuran, alhamdulillah. Paham ini? Taib, ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ya'ti bil hasanat illahu, sesungguhnya tidak akan datang kebaikan kecuali dari Allah. Wala yudfa'u sayyi'at illahu, atau yadfa'u sayyi'ati illahu, dan tidak tercegah keburukan-keburukan kecuali Allah. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah zat yang maha penyayang, zat yang maha penyayang. Arhamur rahimin maksudnya zat yang maha apa? Sangat penyayang dari makhluk yang penyayang. Maksudnya lebih penyayang. Jadi apa yang kita saksikan dari yang makhluk yang memiliki kasih sayang, maka Allah jauh lebih dari itu. Paham di sini ikhwan? Dan Allah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Allah itu menciptakan 100 kasih sayang. Ini di luar kasih sayang Allah, bukan kasih sayang Allah itu. Kasih sayang yang makhluk. Allah menciptakan 100 kasih sayang. Satu kasih sayang Allah taruh di bumi.
99 kasih sayang Allah simpan untuk di akhirat. Di akhirat Allah tahan untuk dibagikan di akhirat kepada seluruh makhluk, seluruh penduduk surga. Satu ditahan, ditaruh di bumi, dibagi ke seluruh makhluk yang ada di bumi, mulai dari makhluk yang pertama sampai yang terakhir nanti. Antum melihat ibu menyayangi anaknya, karena kasih sayangnya dia sabar urus DP anak itu, tidak mengenal lelah tuh. Kasih besar DP anak, dia rawat sampai besar. Tidak ada yang bisa menandingi kasih sayang ibu kepada anaknya daripada orang lain, tidak ada. Jadi manusia itu yang paling sayang kepada kita siapa? Ibu kita, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Baik. Baik, maksud saya yang paling besar kasih sayangnya jika dibandingkan. Baik. Dan kasih sayang seorang ibu ini itu merupakan hasil pembagian dari yang 1% itu. Karena Allah taruh 1% untuk dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Jadi serpihan ibu kita, ibu kita itu dapat serpihan kasih sayang yang berapa itu dari yang 1. DP kasih sayang begitu sama orang. Iya. Kalau seandainya ibu-ibu yang ada di permukaan bumi ini, atau mulai dari makhluk yang pertama diciptakan perempuan yang pertama sampai yang terakhir dikumpul jadi satu orang ini, DP kasih sayang dikumpul jadi satu, itu hanyalah serpihan dari satu kasih sayang yang Allah bagi kepada seluruhnya. Kalau dikumpul di satu orang misalnya itu kasih sayang yang Allah bagi ke seluruh ibu-ibu, yang bagaimana DP kasih sayang itu ya? Maksudnya satu ibu saja kan kita lihat kasih sayang, Masya Allah. Bagaimana kalau dikumpul itu kasih sayang? Padahal itu seberapa miliar serpihan kasih sayang dari yang 100, dari yang 1. Subhanallah. Baik. Nah, bisa kita bayangkan yang 99 kan Allah bagi di akhirat nanti untuk penduduk surga. Bagaimana dia bisa dapat itu? Kasih sayang, saling menyayangi kita di akhirat itu nanti di surga. Dari pembagian yang 99 itu, satu saja yang Allah bagi ke seluruh permukaan bumi ini, ke seluruh makhluk yang di bumi sudah seperti itu. Bagaimana yang 99 itu? Bayangkan, kasih sayang luar biasa. Itu ciptaan, itu kasih sayang Allah ciptakan. Bagaimana lagi dengan ia menciptakan kasih sayang tadi? Kasih sayangnya seperti apa? Tidak bisa dibayangkan. Paham ini ikhwan? Tidak bisa dibayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb. Jadi maksud beliau di sini dari penggalan kalimat terakhir ini adalah bahwasanya seluruh perbuatan Allah itu disertai kasih sayang. Ringkasnya begitu, seluruh perbuatan Allah disertai kasih sayang. Allah menciptakan bumi, langit di atas kasih sayang, menciptakan neraka di atas kasih sayang, surga di atas kasih sayang, seluruh makhluk di atas kasih sayang. Kasih sayang semua, tidak ada yang lepas dari kasih sayang. Subhanallah. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah bahwasanya Allah menciptakan
sesuatu ini di atas apa? Hah? Bahasa orang dia cuma bates-tes, iseng-iseng. Dan itu Allah sudah nafikan di dalam Al-Quran. Karena di zaman turunnya Al-Quran sudah ada bayangan-bayangan seperti itu, ada kesan, bukan kesan, maksudnya ada bayangan atau sangkaan orang-orang. Allah ciptakan alam semesta ini, ciptakan neraka, surga, ketaatan, kebaikan. Dia suruh beribadah, dia larang meninggalkan yang haram. Mati baru boleh yang makasih masuk neraka, dia boleh masuk surga. Paham di sini, ikhwan? Nah, dari dia semua. Berarti Allah ini cuma mau iseng-iseng begitu. Sama yang bahasa kita ini apa iseng-iseng? Tiada kerja. Mau apa tujuannya ini? Tidak, cuma bates-tes. Tidak ada maksud dan tujuan, iseng-iseng. Dan itu Allah nafikan dalam Al-Quran. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidaklah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apapun yang kami ciptakan semuanya itu pergerakan apa semua kebaikan. Itu kami ciptakan dalam keadaan la'ibin, main-main. La'ib, sia-sia, tidak. Karena Allah jauh tersucikan dari sifat sia-sia. Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan di alam semesta ini. Bersamaan dengan itu yang Allah ciptakan disertai dengan kasih sayang. Subhanallah. Baik, ikhwah. Sampai jam berapa ini? Biasanya bagaimana pihak DKN? Sampai jam 8. Hah? Ya Allah, ya Rabb. Subhanallah. Sudah ada gambaran nih ikhwan tentang makna dari Rahman Rahim? Pak Hendra? Sudah ada gambarannya? Hah? Kemudian kita masuk Al-Hayyu Al-Qayyum. Berapa menit lagi insyaallah kita lanjut. Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Maha Hidup. Al-Qayyum tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selainnya. Itu Qayyum. Yang tegak dengan sendirinya dan menegakkan selainnya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana dalam surat apa? Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata beliau, wa huma asmani warada fil Qur'ani muqtarinaini fi thalathati mawadhi'a. Dua nama yang agung ini, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selainnya, adalah Allah sering gandengkan di dalam Al-Quran. Al-Hayyu Al-Qayyum. Di dalam 3 tempat. Pada 3 tempat. Yang pertama di awaluha fi ayatil kursi. Yang pertama di di ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa tsani fi awwali surati Ali Imran. Yang kedua di awal surat Ali Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa tsalits yang ketiga dalam surat Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Itu nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Wasmuhu tabaraka wa ta'ala al-hayyu fihi itsbatul hayati sifatan lillah wa hiya hayatun kamilatun laisat masbuqatan bi'adamin. Nama al-hayyu al-qayyum ini fihi padanya itsbatul hayah, ada penetapan sifat hidup bagi Allah, bahwasanya Allah itu hidup.
Tapi hidup ini kamilah, kehidupan yang hidup yang sempurna. Laisat masbuqatan bi'adabin, tidak didahului oleh ketidakadaan. Allah hidup tidak didahului oleh ketidakadaan. Sebelumnya tidak hidup, baru hidup. Paham ini? Tidak. Allah yang pertama. Yang hidup dia Allah yang pertama. Tidak didahului oleh ketidakadaan. Jadi salah orang berprasangka sebelum segala sesuatu ini ada, kosong, tidak ada apa-apa, baru muncul Allah. Tidak. Paham ini? Dari kekosongan dulu baru Allah yang pertama. Bukan itu. Allah sudah yang pertama. Tidak pernah ada kosong. Allah sudah yang pertama. Dan setelah itu Allah menciptakan alam semesta ini. Semakna dengan nama Allah Al-Awwal, huwal awwal wal akhir. Dialah awal yang pertama. Jadi hidupnya Allah itu hidup yang sempurna, tidak didahului oleh ketidakadaan. Wala yalhaquha zawalun wa fanaun, tidak dimasuki atau rasuki oleh zawal, ketidakadaan, wa fana, dan fana. Maksudnya hidupnya Allah itu tidak akan hilang. Maksudnya tidak akan mati Allah Subhanahu wa taala. Tidak didahului oleh ketidakadaan. Allah sudah yang pertama, hidup terus menerus, tidak akan hilang. Tidak akan maksudnya mati. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakkallah kepada zat yang hidup terus menerus, tidak akan mati, yang tidak akan mati. Wala ya'tarihi naqsun wa 'aibun jalla rabbuna wa taqaddasa an dzalik, dan tidak dimasuki naqas, kekurangan, wa 'aib. Jadi hidupnya Allah hidup yang sempurna, yang tidak pernah masuk padanya kekurangan. Hidup sempurna. Kita tahu sesuatu yang hidup itu lama akan dimakan zaman, iya kan? Walaupun dia kuat, lama-lama kan akan berkurang kekuatannya. Tapi Allah tidak, hidup terus seperti itu. Tidak akan berkurang kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menua. Apalagi mati. Jadi tua saja berkurang kekuatannya, tidak, apalagi mati. Baik. Paham di sini, ikhwah? Dan Allah tidak butuh, hidupnya Allah tidak butuh yang lain. Nanti beliau akan jelaskan makna Al-Qayyum. Hidup, kita cerita hidup dulu. Kemudian wasmuhu al-qayyum fihi itsbatul qayyumiyyati sifatan lahu. Kemudian nama Allah al-qayyum, yang maha hidup dengan sendirinya dan menghidupkan yang selainnya, tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang lain. Artinya tegak dengan sendirinya, Allah hidupnya itu tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada yang lain. Beda dengan makhluk. Supaya bisa hidup butuh kepada yang lain, ya. Kita supaya hidup makan. Kalau tidak makan mati. Butuh makan, minum, nafas. Allah itu tidak bernafas. Paham ini? Karena yang butuh nafas itu makhluk ciptaan. Salah orang yang beragama Allah bernafas. Nafas itu sama seperti makanan. Allah tidak bernafas. Hidup Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Sempurna, hidup yang sempurna. Thayyib. Kemudian Al-Qayyum kata beliau, yaitu tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang lain. Fihi itsbatul qayyumiyyati sifatan lahu, padanya ada sifat qayyumiyah, tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selainnya sebagai sifat bagi Allah. Wa kaunuhu subhanahu qa'iman binafsihi muqiman li khalqihi. Jadi itu makna dari Al-Qayyum, tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang lainnya. Dia tidak butuh kepada alam semesta ini. Tidak butuh untuk hidup, ya hidup tegak dengan sendirinya. Bahkan yang selainnya yang butuh kepada dia.
Yang selainnya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna Al-Hayyu Al-Qayyum. Paham di sini ikhwah? Ya. Al-Hayyu hidup. Kehidupan yang seperti apa? Sempurna, terus menerus, tidak diawali oleh ketidakadaan dan tidak akan menua, tidak akan berkurang hidupnya Allah. Sifat sempurnanya itu tidak akan hilang, tidak dimakan zaman bahasa kita. Kemudian Al-Qayyum, hidupnya Allah itu tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang lain. Paham di sini ikhwan? Itu Al-Qayyum. Wa hadzal ismani, kata beliau, Al-Hayyul Qayyum humal jami'ani li ma'anil asma'il husna id jami'u sifatil bari subhanahu raji'atun ila hadainil ismain. Dua nama yang agung ini Al-Hayyu, yang maha hidup terus menerus, Al-Qayyum, tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selainnya, hidup yang sempurna. Dua nama yang agung yang memiliki makna-makna mencakup Asmaul Husna yang lain. Tapi makna yang dicakup oleh Al-Hayyu di sini, Al-Hayyu makna sifat Allah yang zat. Kalau Qayyum sifat Allah yang fi'liyah, perbuatan. Jadi sifat Allah, perbuatan Allah ada. Sifat Allah kan dua, ada yang zat, ada yang perbuatan. Yang zat ini senantiasa ada pada diri Allah, tidak berkaitan dengan kehendak. Seperti melihat, mendengar, paham, ini tidak pernah hilang dari Allah. Tidak ada kalau Allah kehendaki Allah melihat, kalau Allah buta, tidak. Paham ini? Allah tidak melihat. Allah terus menerus seperti itu. Itu namanya sifat zat. Sifat fi'il berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan kehendak. Kalau Allah bikin, kalau Allah tidak bikin, tidak. Paham ini? Sifat fi'il. Nah, Al-Hayyu maha hidup mencakup seluruh nama-nama dan sifat Allah yang berkaitan dengan zat. Kalau Al-Qayyum mencakup seluruh nama-nama Allah dan sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan. Makanya dua nama ini Allah taruh di surat, di ayat apa? Ayat kursi, ayat yang paling agung. Surat yang paling agung adalah Al-Fatihah. Ayat yang paling agung ayat kursi. Paham ini? Perbandingan surat semua yang paling agung surat Al-Fatihah. Kalau perbandingan ayat di antara ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Di antaranya ada nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu mencakup seluruh Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang sifatnya zat. Al-Qayyum mencakup seluruh sifat-sifat dan sifat dan nama Allah yang sifatnya fi'il, perbuatan. Al-Hayyu, saya jelaskan supaya tambah jelasnya. Al-Hayyu maha hidup terus menerus, hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna tidak mungkin tidak melihat. Hidup yang sempurna melihat, iya kan? Kemudian hidup yang sempurna terus menerus dia mendengar. Kalau tidak mendengar, tidak hidup, bukan hidup yang sempurna. Tidak melihat, bukan hidup yang sempurna. Jadi As-Sami, maha melihat, maha mendengar, masuk ke Al-Hayyu itu. Muatan makna dari Al-Hayyu, maha hidup. Hidup terus menerus, yang mendengar, yang melihat, yang mengetahui. Tidak mungkin dia hidup terus menerus jahil, ya kan? Dia hidup terus menerus hidup yang sempurna karena dia memiliki ilmu. Al-Alim, maha mengetahui, sempurna pengetahuannya. Penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna. Kemudian apalagi yang lain? Al-Aziz, maha perkasa. Masuk ke makna Al-Hayyu. Tidak mungkin hidup sempurna tidak perkasa. Paham ini? Al-Aziz masuk ke Al-Hayyu. Jadi ini Al-Hayyu ini nama Allah Asmaul Husna yang mencakup seluruh nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang bermakna apa?
zat yang sifat yang zat, sifat zat. Taib. Kalau qayyum tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selainnya berarti sifat perbuatan seperti apa? Mencipta, al-khaliq, mencipta. Razik, memberi rizki. Tidak mungkin al-qayyum tidak bisa memberi rizki. Bagaimana yang lain bisa hidup selain dia? Al-qayyum memberi rizki masuk. Paham di sini? Qadir, mampu. Kemudian yang nama-nama dan sifat yang lain mencakup ke situ semua. Fasifatu dzatiyatu kas-sami wal basar wal yadi wal ilmi wa nahwiha raji'atun ila ismil hayy wa sifatullahil fi'liyati kal khalqi wal rizqi wal in'am wal ihya wal imatah wa nahwiha raji'atun ila ismil qayyum. Walidha dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila annahu masmullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Subhanallah. Memberi rizki, menghidupkan, memberi nikmat, mengazab orang yang layak untuk diazab. Itu semua kembali ke Al-Qayyum. Al-Qayyum. Tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang selainnya. Yang selain Allah butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada selainnya. Karena keluasan makna dari Al-Hayyu dan Qayyum ini Allah taruh di surat apa? Di ayat kursi, nama yang agung ini. Dan juga sebagian ulama berpendapat bahwasanya Al-Hayyu Al-Qayyum termasuk Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung yang disebutkan oleh Rasulullah. Siapa yang berdoa kepada Allah memanggil nama Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah kabulkan doanya, mustajab itu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu ada setiap zikir pagi petang, siapa yang hafal? Ya Hayyu Ya Qayyum. Bagaimana? Siapa yang Ya Hayyu Ya Qayyum astaghits? Bagaimana? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Terus aslih li sya'ni kulli wala takilni ila nafsi tarfata ain. Itu zikir pagi petang itu, ikhwan. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup terus menerus, sempurna kehidupannya. Al-Qayyum, maha tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang lainnya. Ketika kita memanggil Allah dengan nama itu, Allah suka, Allah kabulkan apa yang kita inginkan. Aslih li sya'ni kulli, perbaikilah segala urusanku, Allah kabulkan. Al-Hayyu Al-Qayyum. Baik, ada pertanyaan ikhwan? Sebelum kita tutup majelis, bagaimana Pak Rahmat? Mendekat Pak Rahmat. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada ya? Pak Ais? Ais dua-dua ya? Iya. Gimana Ais? Ada yang kurang dipahami Ais? Tentang sifat Allah Ar-Rahman Rahim, Hayyu Al-Qayyum, Pak Alan? Tidak ada yang bertanya. Kalau fikih banyak sekali pertanyaan. Kalau pelajaran fikih banyak yang nanya. Taib ya ikhwan, kita cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu dan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita semakin yakin kepada Allah, semakin takut kepada Allah, cinta kepada Allah, dan menambah pahala kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله